Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah dapat hidayah salat berjamaah di masjid, hidayah talabul ilmi, hidayah silaturahmi. Mudah-mudahan kealpaan, kelalaian, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, ada 2 pekan lalu berturut-turut kita sudah membahas macam-macam perceraian dalam Islam, ya. Ada 6 macam, ya. Talak, khulu, asah, ila, li'an, zihar. Talak adalah putusnya perkawinan, ya, dari pihak laki-laki. Khulu, putusnya perkawinan dari pihak perempuan. Alasan talak, alasan khulu tidak ada, asal galak. Kedengarannya kasar, ya, asal galak. Tapi itulah justru menjaga keharmonisan rumah tangga. Laki-laki bisa mentalak istrinya tanpa sebab, dan istri bisa menghulu suaminya tanpa sebab. Hikmahnya apa? Supaya suami istri tersebut berlaku sebaik-baiknya dengan pasangan masing-masing. Sebab kalau tidak baik, maka pasangannya akan putus ke perkawinan. Ya, itu kamu dan aku ngajar masing-masing, berhenti ngajar. Atau sebaliknya, kamu belajar gue masing-masing, ya. Ngobrol baik segala-galanya, berarti aku ngajar. Kan ikatan tidak kuat, tidak. Makanya supaya utuh, guru ngajar semangat, murid harus semangat, namanya itu, ya. Nah, begitupun suami istri, ya. Kalau kamu dengan suami kamu masing-masing, kena cerai. Kalau suami masing-masing dengan bininya, kena hulu. Takut kan ada? Karena ada senjata masing-masing. Itulah hikmahnya. Jadi kalau dengarnya boleh asal galak. Wah, asal galak kasarnya. Tidak ada. Itu justru hikmahnya besar. Ya, supaya suami tersebut tidak berbuat semena-menanya dengan pasangannya. Nah, ketika dia sudah merasa bosan dengan istrinya atau merasa bosan dengan suaminya, maka dia bisa mentalak atau menghulu, daripada dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Dia tidak berdosa. Ya, ketika istri minta hulu, minta talak, cerai aku, tidak galak. Aku tidak galak. Nah, sudah kau hulu, selesai. Ya. Nah, ketika ada juga yang tidak galak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dan dia tidak mentalak dan tidak menghulu, maka bisa mempasah. Laki tidak tanggung jawab, ya, menceraikan galak, bini juga galak balik ke mas kawin. Kalau hulu kan balik ke mas kawin kan, galak dia. Karena ini gara-gara lanang ini. Lanang ini tidak galak, tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, tidak beri nafkah, umpamanya, ya, baik lahir maupun batin, umpamanya, perlakuannya kasar, umpamanya, ya, sehingga suami istri tidak betah. Kalau nak hulu sama dia lah berbuat kasar, balik ke mas kawin. Pasah ke? Apa pasah ke? Apa pasah? Ada nggak? Dari Sabang sampai Merauke ini. Pasah, apa pasah? Batal ke perkawinan. Ya, batalkan perkawinan. Kata balik ke mas kawin kalau batal ke perkawinan. Ugat ke hakim, minta pasah karena suami tidak melaksanakan kewajiban sebagai
suami. Nah, itu Islam itu adil ya. Ada kalau jalan keluar. Yang ke asa 3 ekor sudah yang paling banyak nih. Kalau yang 3 ekor lagi itu ilak, zihar, li'an itu jarang terjadi di Indonesia. Tapi yang banyak tadi yang li'an. Li'an itu menuduh istri berzina. Nah ini gawat. Kalau menuduh istri berzina dan dia tidak mengatakan 4 saksi, dia harus bersumpah li'an. Kalaupun dia sudah bersumpah li'an, si istri pun harus bersumpah li'an. Kalau dua-duanya sudah bersumpah li'an, maka dua-duanya wajib cerai. Dan tidak ada jalan untuk bersatu kembali. Tidak ada rujuk dan tak katik kawin lagi. Selama-lamanya. Itulah resiko li'an. Baiklah, jemaah sekalian, kita lanjutkan materi kita 2 bulan yang lalu tentang sholat tahajud. Masih ingat tak? Tentang sholat tahajud ya. Fadilah sholat tahajud kita sudah bahas dari Al-Quran. Ya. Di antaranya mendapat tempat yang terpuji, terus mendapat surga-surga, terus dalam ayat lain disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba Allah, ibadur rahman, ya. Terus dalam ayat lain disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya sama juga mendapat surga juga. Masih banyak ya keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Sekarang kita akan bahas keutamaan sholat tahajud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Muslim. Qala Abdullah bin Muslim. Awwalu ma qadima Rasulullah sallam al-Madinata in jabalan nasu ilai fakuntu mimman ja'ah falamma ta'amaltu wajahahu wastabantuhu arabtu anna wajahu laysa biwajhin kadzab qala fakana awwalu ma sami'tu min kalami an qala ayuhan nas afshu salam wa atimu ta'am wasilul arham wa sallu billahi wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Abdullah bin Muslim, ketika ini dia masih kafir. Pertama kali Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, ya, ketika beliau datang ke Madinah pertama kalinya hijrah ya dengan Abu Bakar, maka manusia berkumpul, ya, berlari-lari mengerumuninya, dan aku termasuk orang yang datang kepadanya. Maka aku perhatikan wajahnya, maka nyatalah bagiku bahwasanya wajah itu bukan wajah pendusta, ya. Dan pertama kali yang kudengar dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wahai manusia, tebarkanlah salam. Ya, tebarkanlah salam. Jadi banyak-banyak mengucapkan salam. Apa hikmah ucap salam itu? Apa arti assalam? Apa arti assalamualaikum? Lupa ini. Sampai kata terjemahan di TV itu. Apa? Assalamualaikum. Selamat dunia akhirat bagi kalian. Nah, itu. Ya. Assalam itu semua keselamatan untuk kalian. Itu arti assalamualaikum. Jadi selamat dunia, selamat akhirat. Nah, kalau kita sering mengucapkan salam, sikok bae terkabul. Salam tadi. Sikok bae. Bisa banyak sikok bae. Yang terkabul, insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Makanya beliau salam itu salah satu hikmahnya. Beliau menyuruh kita menebarkan salam karena tidak tahu kapan waktu mustajab, waktu yang terkabul, ya. Wa'at imut ta'am, dan berilah makan. Kalau dulu ya dikatakan wa'at imut ta'am, di masa dulu banyak orang miskin. Abu Dujana itu sampai lapar-lapar ya. Ali bin Abi Thalib 3 hari 3 malam berbuka dengan air putih, ya. Rasulullah SAW 3 purnama tidak mengepul, ya, dapurnya, tidak ada asap di rumahnya. Banyak sahabat-sahabat yang kelaparan, yang sampai mereka itu mengantungkan batu di perutnya. Nah, zaman sekarang nggak sulit nyari orang lapar, ya.
agak sulit nyari orang lapar. Makanya sebenarnya kita bahagia kalau kita bisa berdampingan dengan orang-orang yang lapar, supaya tidak payah lagi nak sedekah. Coba kalau kamu mau tinggal di komplek Pertamina, nak sedekah dengan siapa kamu? Nak keluar dulu dari komplek kamu, ya. Zaman sekarang kan lah di kotak-kotak, ya, RSSS ini Romo Buntu, tidak? Apa yang ini home apa? Yang home townhouse, townhouse, wah itu kayu galau itu, ya. Kalau RSS, biasanya buntu. Nah, ini masih lemak ini, masih masak di kita apa? Bersedekah, beri makan. Nyuk beras, ya. Wasilul arham, dan sambungi silaturahmi. Silaturahmi ini yang paling utama itu kepada keluarga, ya, adik-beradik, terutama itu, ya, berbuat baik itu paling utama tuh ke keluarga dulu, apapun bentuknya, nak sedekah, nak silaturahmi, ya, nak berbaik-baik, diutamakan keluarga dulu, baru keluar, baru yang lain. Makanya zakat mal ataupun zakat fitrah itu lebih afdol diberikan kepada keluarga, ya. Tapi zakat ini tidak boleh diberikan keluarga, istri, anak, dan orang tua. Kalau zakat, kalau sedekah bebas. Mana tadi? Tabung silaturahmi. Bahkan dosa memutuskan silaturahmi, ya, kepada keluarga itu lebih besar daripada dosa memutuskan silaturahmi kepada selain keluarga. Dengan tetanggaan, tak seteguran itu besar dosanya, ya, bisa menyebabkan tidak masuk surga. Apalagi dengan keluarga dulur, lebih besar lagi. Ya, disebutkan dalam cerita, singkat cerita baik, orang yang terkenal kesolehannya itu tidak jadi masuk surga gara-gara foto silaturahmi dengan bibinya. Tak seteguran dengan bibinya. Ya, sampai ada seorang ini kan, ini singkat cerita baik tak? Kalau cerita pada awal panjang kan. Orang ini tahu karena ada apa dari ulama, ya. Maka orang tadi meminta maafkan kepada bibinya supaya maafkan orang soleh tadi. Setelah dimaafkan, nah, kita masuk surga. Ya. Padahal orang itu terkenal kesolehannya, tidak masuk surga. Ngapa? Putus silaturahmi dengan bibinya. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi jamaah sekalian, kita minta kepada Allah, kalaupun ada tersinggung antara kita, wong itu tersinggung balik kita, padahal kita tidak merasa bersalah, dia tidak tegur kita tegur. Jangan ya, kita tidak tegur, ya. Makanya hidup di muka bumi capek. Apalagi yang tadi dah. Kita tidak butuh dia tidak tegur kita. Cuman gara-gara tersinggung dikit, ya. Sering itu di masjid, ya. Nak diterus ke kayak kita berosok, kayak mati dalam keadaan belum islah, belum ada apa islah tadi, ya, perdamaian. Dia tidak tegur pula, tuh mati. Nah, kau tak kau, na'udzubillah min dzalik, ya. Dia lah urusan dia, tapi kita tetap tegur. Dia tidak jawab, urusan dia. Kalau ketemu assalamualaikum, saya berani urusan dia, ya, urusan dia. Yang penting kita tidak putus ke, dia yang putus ke. Tapi kalau dia tidak negur, kita tidak negur, sama dengan ngeladin orang gila. Siapa yang gila? Dua-duanya gila. Orang gila kalau layani, gila. Nah, orang gila yang kita layani, dia yang gila, kita tidak gila. Nah, kita tegur, dia tidak negur, biarlah dia yang putus ke, kan gitu. Tapi kalau dia tidak negur, kita tidak negur, berarti dua-duanya tidak negur. Nah, tegur baik. Tahan deh perasaan ini, ya. Memang kalau saya baca hadis Rasulullah itu, ya, hidup ini capek, mati itu istirahat. Ya, ada hadis mengatakan mati itu bagi orang beriman, mati itu istirahat. Nahan perasaan tadi, woi Pak, nahan kan perasaan ini, uang yang tidak negur kita rasanya tidak negur, tapi ingat dosa. Oh, paksalah, cak kita dijual harga diri itu kan, kalau dalam bahasa setan, ya kan. Kalau bahasa setan kan jual harga diri, ya. Oh, minta maaf, padahal dia salah. Itu berat, ya. Belum lagi kita nak masjid, puasa dan lain sebagainya. Itu.
Jaga silaturahmi, ya. Apalagi tua ini, jangan mudah tersinggung, jangan nyinggung wong, supaya tidak putus silaturahmi. Wasallu billahi wan nasu qiyam. Kata Nabi, sholatlah kamu di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Maksudnya sholat tahajud. Sholat tahajud ini bisa namanya qiyamul lail, bisa namanya tahajud. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Apa maksudnya? Masuk surga tanpa nyicip neraka. Masuk surga dengan selamat. Artinya masuk surga tanpa masuk neraka. Apa tadi? Syaratnya satu, tebarkan salam, ngenjuk makan, nyambung silaturahmi, sholat tahajud. Nomor 2, waqala Salman Al-Farisi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'abus solihin qablakum, wa muqarrabatun lakum ila rabbikum, wa mukaffiratun lisayyi'at, wa manhatun 'anil ismi, wa mudridatun lidda'i 'anil jasad. Rasulullah bersabda dari Salman Al-Farisi, kamu itu harus sholat malam. Mengapa? Karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi orang-orang soleh itu semuanya rata-rata sholat tahajud. Ya. Jadi kalau ingin dikatakan orang soleh harus sholat tahajud. Terus kata Nabi SAW, dan mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Sholat tahajud itu ya menyebabkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa. Nomor selanjutnya, wa manhatun 'anil ismi, dan mencegah dari perbuatan dosa. Imun kita kuat. Ya, orang tahajud itu, orang yang tahajud itu imun untuk melakukan dosa itu kuat. Ya, imun menolak dosa. Sama dengan imun badan kita ya. Enggak dosa kita dia, imun kita ni kuat atau lemah ya. Ya. Tapi kalau kita banyak makan yang herbal, makan ini, makan ini, kita jangan sakit. Kenapa? Begitu kuman masuk, langsung lawan oleh imun. Tapi kita tidak terasa kan? Kita tidak ngerasa kalau imun kita kuat. Kita nyengok kawan sebelah, hujan, batu, ini dikit, bening kepala, ini dikit, ini sariawan. Tapi dia tidak rasa, dan kita pun sama-sama tidak rasa imun tadi. Nah, itulah imun dosa. Kalau kita sholat tahajud, dalam tubuh itu ada imun. Imun tidak galak melakukan perbuatan dosa, tapi kita dari tidak merasakan. Ya. Sama dengan kata Allah, orang yang hemat itu musuh setan. Ya, orang yang hemat itu musuh setan. Orang mubazir teman setan. Apa maksudnya? Dalam diri dia itu, kalau ada ajakan setan, cepat dia nolak. Karena ada imun tadi. Ya, dia hemat itu menyebabkan dia mudah menolak ajakan setan. Tapi kalau dia mubazir, mudah nian diajak setan. Ya, sebagaimana pernah saya contohkan itu yang paling mudah dibahas kemarin, dicontohkan ya, perbuatan setan, godaan setan yang dilakukan orang dalam sholat yang tidak ketik manfaat. Apa itu? Mendahului imam. Nah, sekarang nanya. Uang sholat berjamaah, dulu imam. Apalah manfaatnya bagi yang dulu itu? Apa manfaatnya? Kalau kalian dulu aku bermobil, cepat sampai kamu. Ya. Kalau kamu dulu makan, cepat pergi. Sekarang dulu sholat berjamaah, apa? Assalamualaikum sama-sama, baik. Tapi menyebabkan sholat ya berjamaah tertolak. Ya, tidak nurut imam, dulu imam. Oh, tak ada sabarnya. Sami Allah liman hamidah. Tak nak cepat bergerak, berat ni. Ya. Sami Allah liman hamidah. Nah, itu imunnya kurang. Bukannya apa, imunnya kurang. Dia tak sadar kalau imunnya kurang. Nah, makanya kita itu perlu menguatkan imun. Apa yang terdapat imun? Hemat. Nomor 2, sholat tahajud. Sholat tahajud itu menguatkan imun untuk mencegah perbuatan dosa. Kan saya katakan tadi itu, ya, contoh yang tidak masuk akal, godaan setan yang ditutupi manusia, yang tidak ketik manfaatnya mendahului imam. Nah, itu ketik manfaatnya itu.
Selanjutnya, wa mutridatun, ya, liddai anil jasad. Ternyata sholat tahajud itu menyebabkan ya sehat, ya, menolak penyakit dari tubuh, ya, menolak penyakit dari tubuh. Itu salah satu manfaat sholat tahajud. Makanya insya Allah orang yang rajin sholat tahajud jarang sakit. Apa jarang sakit? Karena imunnya kuat. Berdosa, tapi jarang berdosa, ya, karena imunnya kuat. Tengok waktu sholat, waktu kondangan, ya, banyak wong minum pakai tangan kiri. Tidak ya, kamu digoda tadi dikit-dikit pertama. Nah, lama-lama, tidak lagi ini. Pegang benar. Nah, ini pegang benar. Nak kotor, nak bersih, pegang ini, nak dibuang ini, atau nak cuci selesai. Ya. Itu salah satu bentuk godaan setan yang tidak disadari oleh manusia. Mengapa tidak sadar? Imunnya kurang. Ya, mencegah dari perbuatan dosa. Selanjutnya, waqala Sahal bin Sa'ad, ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bi wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Dari Sahal bin Sa'ad, datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berkata, ya Muhammad, hiduplah sekendak hatimu, ya, engkau pasti mati. Ya, ingat, nak ngapo bela-bela kau, tapi kau bakal mati. Wa'mal masyita, fa innaka majzun bi, berbuatlah sekendak hati kau, ya. Berbuatlah sekendak hati kau, nak korupsi lah kau, ya, mempunyai pejabat, ya, naik gaji, naik lagi gaji, mempunyai jadi anggota dewan, mumpung jadi pejabat, ya, nak korupsi lah, kau pasti dibalas, kata Allah. Karena kata malaikat Jibril, engkau pasti dibalas. Ya. Itu, ya, berbuatlah sekendak hatimu, engkau akan dibalas. Ini kan untuk nyadari ini, bukan nyuruh, ya. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Senangilah siapa baik kau galak. Nak nyenangi Ronaldo, nak nyenangi siapa baik, lajulah. Tapi ingat, kau pasti berpisah dengan dia. Kalau dia mati duluan, kita mati duluan. Pasti berpisah. Makanya mencintai orang itu jangan terlalu berlebihan. Supaya ketika berpisah, tidak begitu sakit. Kalau berlebihan sakit nian, ya. Cak gitu be, ya. Ada uang mati kucing kesayangan, bukan mati kucing, hilang kucing, sampai dibuat pengumuman di barang siapa nemu kucing ini kakekku ganti, punya duit ganti. Saking sayang dengan kucing, ada sampai nangis, ya, saking cintanya. Engkau pasti berpisah. Nah, berpisah itu adalah menyakitkan, ya, berpisah itu menyakitkan. Wa'lam, ketahuilah, kata malaikat Jibril, anna syarafal mu'min qiyamul lail, kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada sholat tahajud. Mukmin itu akan tambah mulia kalau dia sholat tahajud. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas, dan kewibawaannya itu, ya, tidak butuhnya dia kepada manusia. Semakin banyak kita butuh kepada orang, semakin jatuh martabat kita. Makanya saya pernah dengar apa perkataan Gus Bahak, al-insan abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Apa artinya? Manusia itu hamba kebaikan, hamba daripada orang yang berbuat baik dengan dia. Ya, aku nak ajak bapak duit, kapan ke sini ajak duit 500.000. Agak pengajian tahun depan ini 500.000. Bapak aku suruh, dah ada gitu. Topak beli ke masuk. Kira-kira no tak?
Nurut kan? Karena apa? Aku baik dan dia. Manusia itu hamba kebaikan. Tolong Pak beli ke bakso. Kita ya tak jalan. Wah cepet-cepet serang aku. Aku baik. Setiap kali aku kesini, kunjuk duit 500.000. Sebulan 1 juta ya. Lagi nggak benar. Nampak masih Pak. Oh baik ini Ustaz. Oh Pak. Oh baik ini Ustaz. Nah Pak tadi, tolong Pak beli aku nasi goreng. Betul-betul nak kali laju aku yakin pasti laju kan. Tapi kalau aku tidak berbuat baik belum tentu nurut. Ya belum tentu. Makanya manusia itu hamba dari kebaikan. Artinya apa? Semakin banyak kita menerima kebaikan orang, maka derajat kita semakin menurun. Makanya kata Nabi, kewibawaan seorang mukmin itu terletak pada tak butuhnya dia kepada manusia. Maaf ya, makasih. Terakhir. Wa an Abi Darda, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu jibullahu wa yadhakum ilaihim wa yastabshiru bihim. Alladzi idzan kashafat fi'atun qatala wara'aha binafsihi azza wa jalla ya fa imma ay yuktal wa imma ayazallahu azza wa jalla wa yakfihi fayaqul unzur ila abdi hadza kaifa sabara li binafsi wallazi lahu ibratun hasanatun wa firashun layyinun hasanun fayaqumu minal lail fayaqul yazaru syahwatahu wa yazkuruni wala sya'a qaraqad wallazi idza kana fi safarin wa kana ma'hu rukabun fasaharu summa hajamu faqama fi sahar fi dharra wa sarra ya. Kata Nabi sallallahu ada 3 orang yang Allah suka mencintai, yang Allah mencintai mereka dan Allah senang dengan mereka dan bangga dengan mereka ya. Itu orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya ya. Dan hartanya, baik dia terbunuh ataupun dia membunuh. Maka kata Allah, lihatlah hambaku ini, dia bersabar ya. Bagaimana dia sabar untukku kan dengan dirinya. Yang kedua, orang yang mempunyai istri yang cantik dan kasur yang lembut, maka dia tetap bangun malam. Malam. Alangkah beratnya ya. Bini cantik, kasur lembut, AC mulu, bangun malam. Kaget kak? Nah kaget lah saya. Maka Allah berfirman, ya lihatlah hambaku itu meninggalkan syahwatnya dan mengingat aku. Padahal kalau dia tidur baik, kenapa? Karena tidak wajib. Sholat tahajud tidak wajib, tidak berdosa dia. Ya tidur dengan istrinya tidak berdosa. Tidak berdosa dia tidur di. Karena itu tahajud tidak wajib, tapi dia tetap bangun untuk mengingat Allah. Dan yang ketiga, orang yang dalam perjalanan ya bersama rombongan, maka ya, yang lain tidur, dia tetap bangun ya. Baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi orang yang tahajud ya dalam perjalanan tetap menjaga tahajud. Inilah teman sekalian tentang fadilah salat tahajud. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Ada pertanyaan? Pertanyaannya bebas. Seluruh salat sunat bisa berjamaah, termasuk qobliyah dan ba'diyah. Cuman salat sunat tersebut ada yang dianjurkan dan ada yang tidak dianjurkan. Adapun yang dianjurkan salat berjamaah adalah salat tarawih atau ya salat Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, ya itu hukum sunat tapi boleh dianjurkan berjamaah. Tapi boleh dewean. Salat Fitri, salat tarawih boleh dewean. Salat Idul Fitri, Idul Adha boleh dewean. Walaupun tidak pakai khutbah. Nah yang lain dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Nah cuma sih kok yang agak berat untuk berjamaah itu sholat tasbih. Nah sholat tasbih sulit untuk berjamaah. Kenapa? Karena bacanya panjang. Nah kalau panjang, kamu lambat, aku cepat. Aku lah 10, kamu baru 2. Aku rukuk, nah kamu belum apa? Belum sampai 10 itu baru gerakan, belum gerakan lain. Makanya
ketika saya memimpin sholat tasbih, aku tidak ngajak berjamaah. Kita bersama-sama. Kamu sholat bersama-sama, cuman kaget aku dalam hal memandu, bacaanku agak kuker sedikit. Nah, berjanji dengan jamaah. Rakaat pertama waduha misalnya, rakaat dua ini apal, kalau apal yang lain. Sudah. Waduha, walaili. Kau lambat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Allahu akbar. Nah, bagi yang belum selesai dia terus yang mengdewek. Ketika saya assalamualaikum kanan, sambil kiri masih banyak yang 2 rakaat kurang. Nah, itu artinya padahal menurut saya sudah lama-lambat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, lambatnya saya ini masih cepat menurut orang lain. Nah, makanya untuk sholat tasbih sulit untuk berjamaah. Yang lain boleh berjamaah. Lagi? Kati? Oh. Oh, bagusnya nunggu. Sebab sepertiga malam akhir itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Rahmat Allah turun. Jika sebutkan dalam hadis qudsi, Allah turun dari langit ke langit dunia untuk mencari orang-orang yang tertahan. Barang siapa minta aku beri. Makanya kalau memang bagus, jangan tidur lagi. Berdoa, berzikir, baca Quran, istighfar, banyak baca istighfar. Itu lebih bagus. Kalau ditanyakan bagusnya. Lagi? Turun. Yo. Nah, langsung turun karena tahiyat akhir itu hukumnya wajib. Sedangkan menambah itu hukumnya haram. Kalau tahiyat awal hukumnya sunat, sedangkan tegak itu hukumnya wajib, maka tinggalkan sunat. Tapi kalau kita 5 rakaat, tahiyat awal itu hukumnya wajib, rakaat kelima itu hukumnya haram, kan nambah rakaat. Nah, duduk. Cuman karena kita sudah sempurna, sujud sahwi. Sujud sahwi karena kita nambah. Tapi kalau belum sempurna, nak kelima, subhanallah, langsung duduk lagi, tidak wajib. Tidak sujud sahwi. Kakek sebelum salam, ya. Hah? Tidak batal. Namek. Apa dia? Tidak dok. Duduk. Ya. Sesawi. Yang tak boleh duduk lagi itu kalau tinggal tahiyat awal. Itu baik, cuma sikap tu lah. Kalau tinggal tahiyat akhir, wajib duduk karena lebih. Nah, rakaat dia itu kan hukumnya haram, nambah rakaat. Sedangkan tahiyat akhir hukumnya wajib duduk. Nah, karena kita sudah nambah gerakan satu, sudah sempurna, maka kita sujud sahwi sebelum salam. Apa? Nah, masih Allahu Akbar, walaupun labar, belum ini, ingat, duduk, yang kita sujud sahwi. Kenapa? Orang lupa. Lagi? Nah itu lain. Tahiyat awal itu hukum sunat. Jangan duduk. Ya, tetap teruskan berdiri. Sujud sahwi. Nah. Mana? Mana? Aku ngomong baik kau ini. Duduk. Karena rakaat kelima itu hukumnya haram. Nambah rakaat. Kalau tahiyat awal itu sunat, tegak itu hukumnya wajib. Makanya kalau sudah sempurna jangan duduk. Kalau lupa tahiyat
Tapi kalau lupa tahiyat akhir berarti kan habis. Itu nak nambah, haram hukumnya nambah tuh. Nah ingat, duduk. Sujud sahwi. Apa? Udah? Apa? Kalau ingatnya sebelum melakukan salam, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ingatnya sudah salam, umpamanya beber rakaat. Jangan ingat, sebelum. Beber, nah sudah sujud sahwi langsung. Yo. Terus atau kurang salam, kurang rakaat. Sebelum kurang, berapa? Takut tegak lagi. Nah, jadi sujud sahwinya sudah salam. Lupa rakaat? Nah, kalau kita lupa rakaat atau ragu-ragu rakaat, ambil rakaat yang paling kecil. Misalnya 2 dengan 3. Lupa 3. Ambil 2. Kaget sujud sahwi sebelum salam. Tiga tempat, ambil 3. Nah, ambil 2. Ya, ambil 2. Kaget sujud sahwi sebelum salam. Iya, kalau kita ragu, sujud sahwi sebelum salam. Lihat? Habis. Habis, ya. Ini habis. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad zalimin bi zalimi wa min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al ahya'i min abadaka samin qaribun mujibu da'wati aqdal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.